Halo, kita kembali bertemu bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang gerak pada tumbuhan. Masih bagian dari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang gerak tumbuhan. Kita akan lihat beberapa gerak tumbuhan yang kita lihat berdasarkan sumber rangsangan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan gerak endonom. Endo artinya dari dalam. Berarti apabila gerak yang ditimbulkan pada tumbuhan itu disebabkan rangsangan berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, maka itu yang disebut dengan gerak endonom. Nah, tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Jadi dari mana arahnya, pada endonom itu tidak berpengaruh. Nah, contoh dari ini misalnya gerak kromosom ketika dia membelah itu tidak dipengaruhi oleh rangsangan apapun, apakah dia asal rangsangan itu tidak berpengaruh. Nah, ini yang pada gerak endonom. Yang kedua adalah contoh lain adalah gerak higroskopis. Apa yang dimaksud dengan gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering disebabkan karena kekurangan air terus-menerus. Nah, pada tumbuhan polong-polongan misalnya seperti petai, semua itu akan pecah sendiri nanti buahnya, mekar sendiri kalau dia kering karena kekurangan air, dan gerak ini tidak dipengaruhi oleh dari mana arahnya datangnya rangsangan. Dan ini yang disebut dengan gerak endonom. Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri, tetapi arah rangsangannya tidak berpengaruh pada gerakan. Yang kedua, ada gerak esionom. Nah, gerak esionom ini rangsangan berasal dari luar, bisa berupa fisik, kimia, atau mekanik. Jadi, gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuhnya, luar tubuh tumbuhan. Nah, ini kita akan masih lihat nanti gerak esionom ini kita akan lihat ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Nah, selanjutnya kita akan lihat satu persatu. Tropisme, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi pada gerak tropisme ini itu adalah bagian esionom yang dipengaruhi, yang berpengaruh pada gerakan ini, kemudian arah datangnya rangsangan juga mempengaruhi, itu tropisme. Nah, baik, tropisme positif apabila gerakan gerakan tumbuhan itu mendekati arah rangsangan. Dari mana arah datangnya rangsangan dari sini lalu dia mendekat ke sini, maka itu yang disebut dengan tropisme positif. Nah, kalau ada tropisme positif, ada juga tropisme negatif, kebalikan dari tadi. Rangsangan dari sini arah gerakannya itu menjauh dari rangsang tumbuhan. Nah, itu tropisme negatif. Nah, tropisme ini berdasarkan jenis rangsangannya itu kita akan belajar. Ada yang disebut dengan fototropisme. Rangsangan yang berpengaruh di sini adalah cahaya. Geotropisme, rangsangan yang berpengaruh adalah gerak tropisme yang dipengaruhi gravitasi. Jadi bisa didefinisikan begini. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Tikmotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan. Kemotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh pengaruh zat kimia. Hidrotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh kadar air. Dan termotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, kemotropisme, hidrotropisme, dan termotropisme itu berdasarkan jenis rangsangan yang mempengaruhi geraknya.
Nah, baik, kita akan lihat ini masih tropisme. Kita lihat fototropisme. Fototropisme dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak bagian atas tanah pada fototropisme positif. Nah, gerak tumbuhan di bagian atas tanah itu kemungkinan kebanyakan adalah fototropisme positif. Tapi gerak akar itu pada umumnya adalah fototropisme negatif. Kenapa? Ini biasanya dipengaruhi oleh dia menuju ke arah datangnya rangsangan, ini menjauh kalau fototropisme negatif. Akar tumbuhan misalnya. Nah, perhatikan. Nah, ini kan kaca di depannya, berarti itu adalah sebenarnya cahaya berada dari sini. Maka tadinya ini sebenarnya waktu baru diletakkan itu lurus itu, tetapi karena dipengaruhi oleh cahaya maka tumbuhnya akan seperti ini tanaman anggrek di dalam gedung. Akarnya itu tetap menjauh, tetap akan tumbuh ke bawah ini. Nah, itu adalah contoh fototropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Berikut geotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, pengaruh gravitasi. Ada juga dua, geotropisme positif searah dengan gravitasi bumi, contohnya akar. Hati-hati di sini. Akar itu searah mendekati gravitasi bumi, maka itu geotropisme positif. Sementara yang melawan arah gravitasi bumi itu adalah geotropisme negatif, pertumbuhan batang. Akar ke bawah, batang ke atas. Maka akarnya itu adalah geotropisme positif, sementara akarnya adalah geotropisme positif mendekati ke gravitasi bumi, sementara batangnya adalah geotropisme negatif yang menjauh dari gravitasi, melawan gravitasi bumi. Nah, perhatikan ini gambar, ketika dia ini akan tumbuhnya ke atas, berarti dia melawan gravitasi bumi. Berarti itu geotropisme negatif, sementara akar selalu akan tumbuh ke bawah ya, menuju ke pusat bumi, itu artinya mendekati gravitasi, dan itu adalah geotropisme positif. Nah, pertumbuhan akar menuju pusat bumi merupakan, ini tadi saya sudah katakan, pertumbuhan akar menuju pusat bumi merupakan gerak geotropisme positif, sementara pertumbuhan tunas menjauh pusat bumi merupakan geotropisme negatif. Berikut gerak tumbuhan berikutnya masih tropisme, tikmotropisme, dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Jadi tikmotropisme ini dia akan terpengaruh rangsangannya itu sentuhan. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat, misalnya pada anggur, mentimun, melon, ubi, dan lain-lain. Nah, tikmotropisme ini bisa kita lihat pada sulurnya dapat membelit pada benda yang disentuhnya, karena pertumbuhan sel pada bagian yang terkena sentuhan melambat. Jadi itu yang menyebabkan, bagian tersebut lebih pendek dari yang tidak terkena sentuhan saat itu. Nah, sulurnya melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Nah, saya berikan gambar. Nah, ini tadinya apa? Dia keluar dari sini sebelum dia menyentuh. Maka kalau dia menyentuh nanti, maka ini akan dililit. Nah, itu yang disebut sentuhan. Pada tanaman-tanaman ini yang memiliki sulur itu seperti ini. Nah, misalnya ini, perhatikan. Batang ini ketika belum menyentuh maka dia akan tumbuh terus. Nah, begitu dia menyentuh maka dia akan lilit ini, tempat ini. Nah, itu yang disebut dengan tikmotropisme. Gerak bagian tumbuhan dalam hal ini adalah sulur pada tumbuhan tertentu seperti anggur, mentimun, melon, ubi, dan lain-lain, pare dan sebagainya yang memiliki sulur seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat masih tropisme, kemotropisme. Pengaruh gerak tropisme yang dipengaruhi oleh bahan kimia atau zat kimia. Contoh, gerak akar menuju pupuk.
ketika kita memberikan pupuk pada tumbuhan, maka sebenarnya pupuk itu memberikan rangsangan kepada akar dan selalu menuju ke situ. Berikut pertumbuhan saluran serbuk sari menuju bakal buah ketika pembuahan. Nah, ini juga kenapa ketika serbuk sari sampai di putik, lalu dia membelah, dia akan bergerak turun menuju bakal buah. Ternyata dirangsang oleh pengaruh kadar gula ketika terjadi di dalam bakal buah itu, sehingga menyebabkan gerakannya itu. Nah, itu termasuk kemotropisme, yang merangsang adalah zat gula. Sementara karena adanya rangsangan air, kemotropisme yang lain, air juga itu boleh dikatakan adalah zat kimia, gerak akar. Nah, selalu akar juga itu selalu mendekati di mana sumber air. Nah, itu fungsinya akar. Jadi apalagi kalau musim kemarau, maka akar itu tidak ada yang tumbuh lurus aja, tidak ada yang lurus, selalu berbelok-belok karena dia selalu mencari ada gerakan kemotropismenya akar itu mengetahui di mana sumber air berada dan selalu mendekat ke situ. Itu tropisme yang lain. Nah, sampai di sini pertemuan kita tentang gerak tumbuhan. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya masih tentang gerak tumbuhan.